Yesus. Mari bersama-sama kita berdiri. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus. Saya mengundang dengan hormat Bapak Saudara untuk membawa kita dalam doa. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Engkau yang kudus, bahkan Engkaulah sumber kekudusan. Pagi hari ini Bapa, kami datang penuh dengan segala kekurangan dan kelemahan. Kami menyadari keberadaan kami Tuhan. Oleh karena itulah Bapa, biarlah melalui pertemuan ibadah pagi hari ini, masing-masing
memperoleh satu hal yang belum pernah kita rasakan. Bahkan saatnya kita merintis ke arah itu, kekudusan kekal yang kami peroleh dari Tuhan. Kami percaya melalui ibadah pagi hari ini Bapa, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, bahkan yang mengalami permasalahan Engkau selesaikan. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan, sampai selesainya Bapa. Semua di dalam pimpinan Engkau. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami yang hadir Tuhan. Khususnya kami berdoa, kiranya Engkau memperlengkapi tim yang sedang melayani Engkau, baik WL, singer, tim musik, dan pada khususnya hamba berdoa untuk hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap menangkap firman-Mu. Kami siap mempelajari firman-Mu. Bahkan kami siap melakukan firman-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Acara ini kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan Engkau. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Sehingga kekudusan ada di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, shalom. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah bagi saya yang kasih Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita pada hari ini. Mari kita pergunakan kesempatan kita yang ada ini dengan baik-baik, dengan kita menyenangkan hati Tuhan, dan kita pujikan waktu yang tepat. Pujian ini pujian baru, tetapi liriknya mudah dan juga nadanya mudah untuk kita pelajari. Mari bersama-sama kita belajar. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi Tuhan selalu menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang sambil menjadi bumi. Oleh karena percaya, Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar setiap seruan kita. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan.
jadikan semua. Tuhan menyediakan lebih dari apa yang pernah kita sebutkan dalam doa kita. Ia bahkan sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita mengucapkannya melalui doa kita. Sebab Tuhan itu maha hadir. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu hadir menemani kita. Memang tidak selalu doa kita dijawab oleh Tuhan, tetapi Tuhan mendengar doa kita. Di waktu yang tepat Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian sukacita. Tuhan Allah hadir di sini. Dan saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita bersukacita bersama-sama. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan nama-Nya,
Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang mungkin memiliki kerinduan untuk bersaksi. Kami memberikan kesempatan bagi semuanya. Ada? Oh ya, tentu. Silakan. Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan. Kami ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan untuk kehidupan kami, bahwa kemarin saya mengucap syukur usia pernikahan kami sudah memasuki 27 tahun. Saya sempat berbincang-bincang beberapa waktu yang lalu sama Pak Hari. Puji Tuhan ya Pak, sudah lama sekali 27 tahun. Padahal sebelum nikah dulu, karena memang pertemuan kami yang sangat singkat sekali, hanya bertemu 3 kali dan 5 bulan berikutnya kami menikah. Itu saudara-saudara semua, terutama kakak saya, menganggap pernikahan kami ini main-main. Dan dia meramalkan, tapi memang ramalan manusia tidak tepat ya saudara. Dia mengatakan begini, kamu benar-benar mau nikah sama dia? Iya. Kenapa? Mas, saya bilang gitu. Usia pernikahan kamu enggak mungkin sampai 3 tahun. Percaya sama saya. Kamu tidak akan, pasti akan sama mengalami seperti orang tua saya. Mungkin beberapa saudara yang sudah lanjut di sini mengetahui sejarah keluarga saya terutama. Saya dari keluarga yang broken home, orang tua saya bercerai. Dan dari situ saya sungguh merasakan tidak enaknya tidak punya bapak. Dari situ saya minta tolong sama Tuhan untuk memberi kekuatan pada saya untuk menjalankan pernikahan yang diramalkan oleh kakak-kakak saya. Sampai 2 kakak saya itu mengatakan, kakak saya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan kakak saya yang 1, saya memang punya kakak cuma 2. Sepertinya mereka tidak mendukung pernikahan kami waktu itu, dan dengan segala kebenciannya kepada kami, banyak hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini karena memang kakak-kakak kami membenci pernikahan kami, itu aja sudah. Dan itu sangat menyakitkan saya, tapi dalam hati saya ingin mempertahankannya. Apapun yang terjadi, saya minta kekuatan dari Tuhan. Kalau mungkin ada kekuatan secara manusia, saya tidak mampu untuk melanjutkan sampai usia pernikahan kami 27 tahun. Tapi karena kekuatan dari Tuhan dan tekad saya untuk tidak menambahkan anak-anak Wiwin seperti yang dulu. Tidak enak punya sebagai seorang anak yang tidak lengkap orang tuanya. Dan itu saya alami. Dari kecil, dari umur 5 tahun, saya sudah ditinggal orang tua laki-laki saya, bercerai dengan ibu saya. Dan ibu saya sampai meninggalnya tidak mau menikah lagi. Dari situ saya benar-benar kehilangan sosok seorang bapak. Tapi puji Tuhan, saya mempunyai bapak yang lebih daripada bapak manusia, yaitu Bapak kita di surga. Dan itu sangat membuat hati saya kuat, membuat hati saya tetap mengasihi Tuhan, karena bapak saya lebih daripada bapak-bapak yang ada di dunia ini. Dia mengerti saya, dia mengerti segala kebutuhan saya, dia mengerti segala doa-doa saya, seperti yang tadi pujian yang telah kita naikkan bersama-sama. Dia sangat mengerti, bahkan Tuhan tuh menjawab apa yang belum saya doakan. Tuhan sudah menjawabnya, walaupun itu hanya menjadi keinginan saya, menjadi keinginan yang sangat terpendam dalam hati saya, tapi Tuhan menjawab dengan segala ketentuan waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi saya. Dan kalaupun saya
berdoa, tapi kalau itu bukan waktunya Tuhan, Tuhan tidak akan menjawab. Tapi sebelum saya doakan, tapi kalau waktunya Tuhan itu, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya. Makanya tadi ketika saya menyanyikan bersama-sama dengan saudara-saudara, saya teringat bahwa Bapak saya lebih daripada bapak-bapak di dunia, dan itulah berkat yang Tuhan berikan untuk saya. Dan ini mungkin dapat menjadi kekuatan bagi para pemuda-pemudi di tempat ini ya, untuk senantiasa berharap sama Tuhan. Dan kalau Tuhan yang sudah menentukan, Tuhan yang sudah memberi yang terbaik, dan Tuhan tidak akan memisahkan. Dan itu adalah pengalaman hidup saya selama usia pernikahan kami. Memang mungkin masih terlalu muda, mungkin 27 tahun. Tapi bagi saya itu sesuatu yang lebih dari doa saya, lebih dari keinginan saya. Karena saya ingin membuktikan pada kedua kakak saya bahwa pernikahan kami tidak main-main, bahwa pernikahan kami di dalam Tuhan, dan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyatukan kami. Hanya kematian yang dapat memisahkan kami. Hanya itu yang menjadi kesaksian saya, kiranya dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mungkin ada yang memiliki kerinduan lagi. Tidak mengapa, kami memberikan kesempatan. Oke, kalau kita tidak ada, mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian Bapa Surgawi. Ini untuk menyambut firman Tuhan. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi, Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. semua yang terjadi, di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. semua yang terjadi, di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana indah bagiku. semua
kita boleh berdiri bersama-sama. Untuk pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada saat ini kami boleh berada di dalam rumah Tuhan untuk berjumpa kembali dengan Engkau melalui firman yang kami dengar. Firman Tuhan adalah pribadi-Mu, dan kami juga menerima Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga kerinduan kami adalah sama seperti Engkau di dalam kesempurnaan kasih. Kami membutuhkan firman-Mu, Tuhan, untuk kami boleh mencapai segala kerinduan rohani kami, dan kami meyakini bahwa Engkau akan menjawab segala doa kerinduan kami. Bahkan kami akan mengalami di dalam setiap kehidupan yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Engkau mengurapi kami semua tanpa pengecualian, baik hamba-Mu yang berbicara, baik pun jemaat yang mendengar. Tidak ada yang dikecualikan, mendapat urapan yang sama-sama kuatnya, sehingga tidak ada kelengahan di dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dari tempat yang penuh bahagia Allah, saya menyampaikan selamat pagi dan shalom. Bersyukur kepada Tuhan kita dapat menghadiri ibadah pagi ini, dan kita bersama-sama kembali untuk menghadapkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita akan memeriksa firman Tuhan yang sudah pernah kita baca, dan kita perlu mengulang. Maksud mengulang ialah bukan untuk membosankan, tetapi untuk kita lebih mendalam, lebih mengerti, dan kita lebih menghargai dan menghormati Tuhan, sehingga kita boleh melihat wujud yang nyata siapa Tuhan kita itu, dan kita boleh mengikut jejaknya dengan tepat dan benar. Kita akan membaca, saudaraku, di dalam surat Yakobus pasal yang kedua. Di sana ada suatu pertanyaan pada ayat yang ke-14. Ini perlu dijawab, saudaraku. Pertanyaan ini perlu dijawab. Oleh karena kalau kita tidak tahu jawabnya, maka kita menjadi orang yang kurang lengkap dan tidak mengerti. Ayat 14. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, bahwa ia mempunyai iman, bahwa ia percaya, bahwa ia mempercayakan diri? Belum tentu. Dia hanya percaya oleh karena dia mendengar dan dia membaca dan dia melihat apa yang orang katakan dan apa yang orang kerjakan, kemudian dia percaya. Itu baik. Tetapi yang namanya iman, yang percaya itu ialah kita ini mempercayakan diri. Bukan hanya percaya, iman begitu saja. Tetapi iman itu adalah sesuatu bentuk, sesuatu tindakan
untuk mempercayakan diri kita. Tetapi masalahnya begini, saudaraku, bagaimana kita ini bisa mempercayakan diri kita sementara kita belum mengenal Dia? Ini kan masalah. Tetapi bila kita itu mengenal Dia, seperti kesaksian tadi yang mengatakan Dia itu adalah Bapa yang baik, Bapa yang bertanggung jawab, dan kita bergaul erat dengan Dia, maka kita boleh menyerahkan, mempercayakan diri kita, dan kita menjadi suatu kesaksian yang mempermuliakan Bapa kita. Saya akan memulai dengan suatu ilustrasi, saudara. Saya mohon supaya kita jangan terlalu alergi dengan ilustrasi. Jangan nanti ada yang mengatakan, katanya bawa firman kok ceritanya dongeng ini, dongeng itu. Bukan, saudaraku. Ilustrasi itu merupakan sesuatu yang diizinkan di dalam ilmu berkhotbah. Karena ilustrasi itu merupakan sesuatu yang mudah kita ingat. Nah, saya mulai saja dengan ilustrasi ini. Ini kisah nyata. Beberapa puluh atau berapa tahun yang sudah lewat, saudaraku, di negara, cerita ini negara Amerika ini ya. Memang kita selalu kadang-kadang mengambil cerita-cerita dari sana karena memang spektakuler. Ada hidup seorang akrobator. Jadi dia adalah seorang ahli di dalam akrobat. Akrobat yang dia lakukan ini dia punya keistimewaan yang luar biasa, yaitu dia sanggup berjalan di atas tali baja. Dia biasa mengadakan pertunjukan itu di dalam suatu tempat, suatu gedung atau suatu tenda yang besar, tenda sirkus. Dan dia selalu mengagumkan setiap kali dia berjalan itu dia sambil menggunakan keahliannya untuk berdemonstrasi bagaimana indahnya dia berjalan di atas kawat baja itu. Tetapi lama-kelamaan masyarakat itu melihat itu suatu hal yang biasa. Dan masyarakat mulai sudah tidak menggemari lagi segala apa yang dikerjakan oleh akrobator ini. Sehingga pada suatu hari akrobator ini menginginkan sesuatu yang lebih spektakuler. Dan dia mengatakan, aku akan menyeberangi salah satu air terjun bagian dari Niagara untuk mendemonstrasikan kemahiran itu menyeberangi air terjun. Wah, tentunya hal ini sangat menarik karena tidak pernah dilakukan. Dan itu sangat membahayakan dan sangat menegangkan. Dan pada hari yang sudah ditentukan, maka akrobator ini, dia mulai menjalankan tontonan itu. Nah, pada waktu dia menjalankan tontonan itu dari seberang menyeberang Niagara itu, orang sangat mengagumi dia. Sekalipun angin dan gangguan dari suasana air terjun itu yang begitu mengganggu, dia bisa melewati itu dengan baik. Dia jalan ke ujung dan dia kembali ke ujung. Nah, pada waktu pertunjukan itu terjadi, orang yang menjadi pemegang acara dari pertunjukan itu mengatakan, orang ini tidak lagi berjalan seperti biasanya, tetapi dia berjalan dengan membawa suatu kereta. Kereta itu roda satu yang didorong dari tali untuk menyeberang. Dan dia membawa kereta itu dengan diisi kantong pasir satu sak. Karena orang mengatakan kalau dia membawa kereta itu aja tidak ada artinya, itu sesuatu yang biasa. Sehingga didemonstrasikan membawa satu karung pasir. Dan dia berhasil membawa itu ke seberang dan dia kembali lagi ke tempatnya. Wah, itu membuat semua orang itu menjadi kagum. Tapi pada waktu
orang itu di tengah-tengah kekaguman, pengacara acara itu dia mengatakan, sekarang orang ini tidak membawa karung pasir, tetapi dia akan membawa manusia. Apakah para penonton percaya bahwa orang ini sanggup membawa seorang manusia di atas keretanya itu berjalan pulang pergi dari ujung ke ujung menyeberang air terjun Niagara? Penonton itu hening seketika dan kemudian mereka serempak menjawab, bisa, bisa, bisa. Mereka percaya, saudaraku, bahwa orang ini bisa membawa manusia di atas keretanya. Kemudian pengacara dari pertunjukan itu mengatakan kepada para penonton, kenapa kalian percaya? Iya percaya sih, kalau misalnya orang yang duduk di dalam kereta itu berdiam diri seperti karung pasir, jangan bergerak-bergerak. Mulai dengan akal, saudara. Sehingga akhirnya pengacara itu mengatakan bahwa, ya kalau begitu sekarang saya akan memilih beberapa orang atau salah satu orang di antara kita untuk naik di kereta ini. Kemudian orang pengacara itu datang kepada seseorang muda. Dia bertanya, kamu percaya enggak? Kamu tadi berteriak paling keras saya lihat. Nah sekarang karena kamu percaya, silakan kamu naik di kereta dorong dari akrobat ini. Pemuda ini mengatakan, oh enggaklah, jangan saya. Karena saya ini belum menikah. Nanti bagaimana kalau saya meninggal, saya belum menikah. Saya tidak bisa melanjutkan keluarga saya. Alasannya macam-macam. Pada dasarnya itu tidak berani. Oh sudah, kalau tidak berani ya sudah. Kemudian pengacara ini datang kepada seorang tua. Pak, Bapak tadi juga mengatakan percaya. Maukah Bapak membuktikan kepercayaan Bapak itu untuk naik di kereta dorong dari akrobat ini? Orang tua itu mengatakan, jangan saya lah, saya ini sudah jantungan. Nanti kalau saya naik situ saya tidak mati jatuh karena jantung saya kumat. Jadi tidak usah lah. Ya pokoknya saya percaya gitu aja. Tapi sudahlah, tidak usah itu dipraktekkan. Wah, semua penonton kecewa, saudaraku. Karena terpaksa pertunjukan ini dihentikan sampai di situ. Dan pengacara itu, pemegang acara itu mengatakan, oleh karena tidak ada yang berani, maka tontonan ini hanya sampai sekian. Tapi pada waktu itu, saudaraku, tiba-tiba ada seorang anak kecil, bangsa 10-9 tahun, dia melompat dari pangkuan ibunya, dia lari kepada kereta akrobat itu, dan dia langsung melompat di dalamnya, dan akrobator itu dia melihat itu, dia tertawa, dan dua-duanya sama-sama tertawa. Dan kemudian akrobator itu tanpa basa-basi lagi, dia mempersilahkan anak itu duduk tenang, dan dia membawa kereta itu ke ujung seberang dengan disorak-sorai para penonton, dan dia kembali lagi dengan selamat. Tetapi anehnya orang melihat perempuan yang membawa anak itu kok diem aja gitu. Kok enggak ada rasa khawatir, enggak ada rasa apa gitu. Lah, ini membuat penasaran dari wartawan-wartawan yang melihat itu. Sehingga ia datang kepada anak itu, dan beberapa juga datang kepada ibu dari anak itu dengan memprotes, kamu ini teledor. Bagaimana mungkin kamu itu bisa melepaskan anakmu menempuh bahaya semacam itu. Tapi perempuan itu hanya tertawa. Dan waktu anak itu ditanya, kamu kok berani? Kamu kok berani? Anak itu dengan polos mengatakan, loh, mengapa saya tidak berani?
Apa alasanmu untuk berani? Dia mengatakan, loh itu akrobator itu bapak saya. Dan setiap kali bapak saya itu berlatih, saya yang duduk di kereta itu. Dan saya percaya bahwa bapak saya itu hebat, bahwa bapak saya itu sangat-sangat safe menyelamatkan saya, dan tidak mungkin dia mencelakakan saya. Mengapa saya tidak berani? Nah, ini salah satu contoh, saudaraku. Ibu itu ditanya, pada akhirnya dia bilang, lah ya yang main akrobat itu suami saya kok. Saya sering melihat anak saya naik kereta itu pulang pergi juga nggak apa-apa. Bagaimana saya nggak percaya dengan suami saya? Ini sedikit gambaran, saudaraku, mengenai orang yang percaya dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan melalui iman itu. Jadi ilustrasi ini akan membawa kita suatu gambaran bahwa iman itu bukan hanya untuk diucapkan, tetapi iman itu untuk dilakukan dengan penuh kepercayaan, penuh rasa pengenalan yang benar dan aman, supaya kita boleh bersaksi bagaimana Tuhan kita itu membawa kita dalam kehidupan ini. Jadi bukan hanya ngomong doang. Oleh karena itu, di dalam Yakobus 2 ini ada suatu pertanyaan yang mengatakan, apa gunanya saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman? Lain. Terus? Padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Padahal dia tidak pernah menunjukkan perbuatan-perbuatan imannya itu. Terus? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Apakah iman semacam ini menjamin akan keselamatannya? Lah ini pertanyaannya, saudaraku. Apakah iman yang tidak ada action ini, apakah iman itu bisa menyelamatkan orang yang mengaku punya iman? Jawabnya ini bukan dapat atau tidak dapat, saudara. Tapi tidak mungkin itu terjadi. Oleh karena iman itu, saudaraku, bukan suatu perasaan yang kita tidak pernah mengalami. Ada orang itu yang merasa beriman, tetapi sesungguhnya dia tidak mempunyai apa-apa. Karena dia tidak melakukan. Maka iman itu kosong. Sehingga saudaraku, Yakobus 2 ini menjawab pertanyaan itu. Dalam ayat yang ke-17, dia menjawab sendiri demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Ya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, dijawab sendiri, saudaraku. Jadi sebetulnya iman itu kalau tidak diekspresikan, tidak direalisasikan, tidak dilakukan, maka itu sebetulnya iman yang mati. Iman mati itu, saudaraku, berbahaya. Oleh karena iman mati itu bukan lagi sesuatu yang berguna, tetapi mempermalukan dan membusukkan. Mati itu akan berakibat pembusukan. Jadi iman itu belum menjadi sesuatu dasar kehidupan yang dia lakukan. Tetapi oleh karena orang ada yang merasa dia itu sudah beriman, tetapi sesungguhnya dia tidak beriman karena dia hanya mengandalkan kehidupannya sendiri. Dan untuk menghibur diri, dia mengatakan bahwa dia itu melakukan iman. Kita perlu melihat contoh, saudaraku. Kita perlu melihat contoh. Bagaimana iman itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Tetapi bagaimana iman yang palsu itu akan membuat orang itu menjadi semakin sombong, semakin jahat, semakin busuk di dalam perbuatannya.
Ini perlu diingat, saudaraku. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 18, ayat yang ke-10 dan seterusnya. Ini suatu kisah yang ada di Alkitab, saudaraku, yang perlu kita baca untuk kita menembusi tentang iman busuk ini. Ya, kita lihat. Lukas 18 ayat yang ke-10 demikian. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi ini, saudaraku, orang yang mengaku beriman, tetapi sebetulnya dia itu tidak ada iman. Oleh karena dia tidak pernah berubah di dalam kehidupannya. Dia menggunakan atribut-atribut iman itu untuk mencari sesuatu yang tidak rohani. Mencari sesuatu untuk kebanggaan diri. Untuk mencari sesuatu sebagai tontonan bahwa dirinya itu hebat. Tetapi di dalamnya tidak ada keubahan. Justru iman mati itu membusuk di dalam hatinya. Nah, ditandingkan di sini adalah seorang lain sebagai pemungut cukai. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, pemungut cukai itu apa sih? Mengapa pemungut cukai itu bagi orang-orang Israel, bahkan orang Farisi dan ahli Taurat, mempersamakan pemungut cukai itu dengan perempuan sundal. Jadi satu level, pemungut cukai dan sundal itu tidak akan masuk surga. Jadi dibuat satu level. Oleh karena pemungut cukai itu, saudaraku, adalah orang yang menjual bangsanya sendiri. Orang yang berkhianat kepada bangsanya sendiri. Di bawah penjajahan Romawi, ada orang-orang yang kaya, orang-orang tertentu, seperti Zakheus misalnya. Dia itu minta lisensi dari pemerintah penjajah Roma untuk dia menjadi kaki tangan pemerintahan itu di dalam bidang penagihan pajak kepada rakyat Israel pada waktu itu. Nah, di dalam pelaksanaannya, orang-orang ini tidak jujur. Dia menagih banyak, tetapi perhitungannya itu dilebih-lebihkan. Sehingga merugikan orang-orang bangsanya sendiri. Dan uang itu dipungut oleh dia, sebagian diberikan pada pemerintah Romawi, sebagian dikantongi sendiri. Ini kan dosa luar biasa sebetulnya. Saudara ingat cerita Zakheus? Sampai-sampai dia mengatakan, aku akan memberikan separuh hartaku. Dan yang aku pernah menipu, aku kembalikan 4 kali ganda. Zakheus itu mendadak jadi miskin loh, saudara. Dari kekayaan yang gilang gemilang sedemikian. Pada waktu dia bertemu dengan Yesus, pada waktu iman itu masuk di dalam hatinya, dia melihat, dia menyaksikan, dia mendengar bagaimana Yesus itu berbicara kepada dia. Maka terjadi keubahan yang luar biasa. Seorang pemungut cukai, dia rela untuk menjadi miskin semiskin-miskinnya demi keselamatan jiwanya. Hal ini terjadi di dalam bait Allah pada waktu itu. Dalam cerita yang lain, ada orang Farisi itu datang, dan juga ada pemungut cukai itu datang di dalam rumah Tuhan. Tetapi dua-duanya ini dengan motivasi yang berbeda. Apa yang terjadi? Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Iya, jadi tiap kali kalau saya amati, termasuk saya, tiap kali kalau kita mulai berdoa, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Syukur atas apa? Syukur atas apa?
Itu yang harus kita rasakan pertama dalam hati kita. Bukan kita mensyukuri Tuhan itu oleh karena kesombongan. Orang yang sombong itu pun juga bisa mengucap syukur. Tetapi sesungguhnya ucapan syukur itu harus didasari dengan iman, pengertian bahwa Tuhan itu begitu memperhatikan kehidupan kita. Begitu ada perubahan di dalam kita. Maka ucapan syukur semacam itu yang diterima oleh Tuhan. Bukan ucapan syukur oleh karena kesombongan, oleh karena sok pamer. Orang itu berdiri berdoa dalam hatinya, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena apa? Coba kita. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Karena aku ini superior. Yang lainnya itu inferior. Tidak ada apa-apanya. Aku ini loh hebat, orang Farisi. Orang Farisi sama ahli Taurat, saudara tahu bedanya apa? Sama, saudaraku. Orang ahli Taurat itu bukan orang Farisi. Orang Farisi itu juga ahli Taurat. Oleh karena orang Farisi itu punya kedekatan dengan pemerintahan Romawi, sehingga dia punya golongannya sendiri yang dinamakan golongan Farisi. Tetapi kalau ahli Taurat itu murni ngurusi agama. Tapi kedua-duanya sami mawon. Ini supaya kita mengerti, saudaraku. Nah, dia mengatakan, aku bersyukur karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Dan kemudian dia mulai membanggakan diri. Apa yang dia katakan? Bukan perampok. Aku udah pernah ngerampok. Terus? Bukan orang lalim. Aku bukan orang lalim. Bukan pezina. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Akhirnya dia noleh ke belakang. Dia bilang, aku bukan seperti orang itu loh. Aku ini lain loh. Aku ini orang Farisi. Orang yang beriman, orang yang beribadah, orang yang belajar agama. Tapi dia tidak pernah mempelajari agama. Dia cuma mau belajar agama, tapi dia tidak mengerti mempelajari agama. Beda loh saudaraku. Kalau orang belajar agama itu baik, tapi hasilnya nanti fanatik. Tetapi kalau orang itu mau mempelajari agama, itu lebih baik. Karena dia mengerti kenapa itu harus dilakukan. Sehingga di dalam hatinya itu ada kesadaran. Aku melakukan begini oleh karena apa? Lah kalau cuma belajar jadinya fanatik. Aku melakukan gini karena apa? Karena bilangnya begitu. Ini kan beda saudara ya. Oleh karena itu gereja Tuhan pada akhir zaman ini bukan hanya belajar agama, tapi mempelajari gitu. Supaya kita ini diweleh nih kata orang Jawa, satu demi satu. Supaya kita itu mengerti apa sih iman itu, bagaimana sih akibatnya iman itu. Iman itu seharusnya berkembang saudaraku. Makanya saya tadi katakan pertanyaan Yakobus itu bukan dapat, tidak dapat. Tetapi tidak mungkin itu terjadi. Oleh karena kalau orang itu punya iman yang benar, iman itu hidup. Iman itu akan berkembang. Akan membawa pemiliknya itu menjadi dewasa rohani. Menjadi orang yang punya pengharapan. Dan dia mulai menunjukkan buah-buah iman itu. Adalah kekudusan yang harus dia jalani. Harus saudara, tidak bisa tidak. Kalau tidak begitu, sudahlah, dia tidak punya iman. Atau kalau dia mengatakan punya iman, itu iman-imanan, bukan iman dari Tuhan. Kalau iman dari Tuhan itu tumbuh, saudaraku. Kalau saya ambil negatifnya, iman itu kayak cancer itu. Dia tidak tinggal diam, dia tumbuh. Dia menunjukkan eksistensinya. Inilah aku. Tidak bisa dibendung.
Itulah iman yang sejati. Sehingga firman Tuhan mengatakan di dalam salah satu ayat di dalam 1 Korintus 13 dia mengatakan iman, pengharapan dan kasih itu akan bertumbuh dari iman, pengharapan, kasih. Kalau sudah kasih imannya hilang apa enggak? Enggak, saudaraku. Iman itu masuk di dalam kasih itu. Pengharapannya hilang enggak? Tidak, dia masuk di dalam kasih. Kalau sudah di dalam kerajaan sorga, imannya ada atau enggak? Pernah saudara jawab? Karena sudah melihat, firman Tuhan bilang apa yang sudah dilihat itu bukan lagi pengharapan, bukan lagi suatu iman, tapi suatu kenyataan. Jadi perjalanan hidup itu kayak gitu, saudara. Jadi iman itu akan berkembang menjadi suatu kehidupan yang dikuduskan. Tidak lagi suka menyudutkan orang, tidak menyalahkan orang, apalagi menghukum orang. Dan kemudian akan mengubah sifatnya itu menjadi kasih. Dan di antara iman, pengharapan, kasih, firman Tuhan mengatakan, yang terbesar ialah kasih. Kenapa? Oleh karena kasih itu yang bisa berinteraksi antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan Allah, melalui perbuatan-perbuatan kasih itu, dia yang bisa berinteraksi. Kalau iman bisa berinteraksi enggak? Enggak bisa. Iman itu enggak kelihatan. Tidak bisa dihitung, enggak bisa dinilai. Itu adalah kepribadian kita sendiri yang tahu. Dan iman itu tidak akan bisa membuat orang lain menjadi beriman sama seperti dia. Karena apa? Karena ada faktor kebebasan memilih. Kita tidak bisa memaksakan orang lain, kamu harus menjadi iman seperti saya. Tidak bisa. Kesucian pun pengharapan itu. Juga itu individu. Kalau saya kudus, tidak bisa orang lain tak kasih kekudusan, tidak bisa. Itu adalah inisiatif dari orang lain itu sendiri. Tetapi kapan kita itu bisa berinteraksi, mewujudkan, yaitu melalui kasih. Iman, pengharapan kita itu tersalurkan di dalam pekerjaan-pekerjaan kasih. Antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak dan orang tua, antara sidang jemaat, antara gembala sidang jemaat dan sebaliknya. Itu ada satu interaksi yang baik di dalam kasih. Maka itulah yang dimaui oleh Tuhan. Bukan iman itu mati, membusuk, seperti dipamerkan oleh ahli Taurat Farisi ini. Tetapi Tuhan mengarahkan kepada kita bahwa iman itu hidup. Tidak mungkin iman itu pasif. Iman itu selalu menyala di dalam kehidupan manusia. Saya teringat Rasul Paulus itu mengatakan, celaka aku apabila aku tidak menginjil. Mengapa dia mengatakan begitu? Itu adalah suatu tanda bahwa orang yang dipenuhkan dengan kasih itu, maka di dalamnya itu ada sesuatu yang mendorong dia untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Karena dia mendapat kasih itu pasti disertai dengan Roh Kudus. Yeremia mengatakan, setiap kali aku memberitakan kebenaran firman, maka setiap kali aku dianiaya. Sampai hatiku mengatakan, Tuhan, aku tidak mau lagi
untuk melakukan hal itu. Itu Yeremia. Tetapi dia mengatakan apa? Tetapi pada waktu aku tidak mengatakan firman Tuhan, ada api di dalam tubuhku, dari dalam yang membakar tubuhku, sehingga aku tidak bisa menahan. Aku tetap mengatakan sekalipun aniaya itu datang. Itu hebatnya iman yang bertumbuh di dalam kasih. Mau saudaraku kita mengalami hal semacam itu? Kalau kita memang mengharapkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau dipakai Tuhan, maka kita selayaknya untuk memupuk iman kita itu di dalam ibadah. Iman itu datangnya dari mendengar firman Kristus. Orang-orang lain mengatakan, aku beriman, tetapi dia tidak mengerti siapa yang diimani. Tetapi kita, saudaraku, aku tahu kepada siapa aku beriman. Oleh karena kita melihat pribadi Yesus, bukan awang-awang, tetapi suatu realita dari kasih Allah di dalam wujud Kristus Yesus yang sudah mati bagi kita. Maka kita bisa melihat, kita mendengar, Roh Kudus menolong kita untuk mengenali Dia. Maka di sana kita tahu siapa yang kita percaya. Sehingga tidak ada lagi kedengkian, kecongkakan, kesombongan, kebusukan di dalam kehidupan orang-orang Kristen yang betul-betul menyimpan firman di dalam kehidupannya. Lanjutkan pembacaan ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Merasa superior, terus. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Merasa orang yang paling baik. Dan dia bandingkan dengan orang yang jahat seperti pemungut cukai. Tetapi kali ini saudaraku, ada hakim yang adil yang melihat kejadian itu dengan jelas, yaitu Tuhan sendiri. Terus, aku berpuasa 2 kali seminggu. Iya. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Iya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, dan dia menyesali sesuatu dari kehidupannya yang sesat, dari kehidupannya yang jahat. Dia menyesal, saudaraku, dan dia memukuli dirinya sendiri dan dia mengaku. Apa yang dia katakan? Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Terus ayat yang ke-14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Iya, sampai di situ. Jadi inilah kejadian yang pernah tercatat di dalam firman Tuhan, saudaraku. Ada kejadian yang sedemikian rupa, supaya kita mensyukuri keadaan kita, bahwa kita ini pertama-tama mempunyai iman yang tidak lagi sesuatu yang ngawang-ngawang, tetapi kita tahu siapa yang kita percaya, yaitu Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita akan memantulkan, akan merefleksikan kehidupan Kristus dari apa yang kita lakukan. Maka kita menjadi anak-anak Allah. Kita mempunyai kelahiran yang baru. Kita punya tanda kelepasan dari dosa, yaitu dengan karunia pemberian Tuhan, anugerah Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberi tanda kepada kita. Tuhan akan memberi stigmata atau stigma kepada kita, kepada anak-anaknya. Kita baca di dalam 2 Korintus
pasal 1 ayat 21 dan 22. Ayat yang ke-21 dari 2 Korintus pasal yang pertama demikian. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Iman yang berkembang di dalam kehidupan anak Tuhan itu akan segera dimeteraikan oleh Allah sebagai miliknya. Dan dia akan mendapat suatu jaminan dari segala apa yang pernah dijanjikan oleh Tuhan kepada kehidupan itu. Maka orang yang beriman ini, saudaraku, dia akan menjadi teguh dan tenang hatinya. Sekalipun di dalam keadaan yang bagaimanapun, dia tidak akan pernah kehilangan yang sudah Tuhan anugerahkan, yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Tetapi saudaraku, semuanya itu bukan tanpa resiko. Ini oleh karena kita ini ada di dalam dunia. Saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus, Dia mau meninggalkan para murid. Dia berdoa kepada Bapa. Dia mengatakan, aku mau mereka itu tinggal bersamaku. Tetapi sekarang ini belum. Oleh karena mereka masih tinggal di dunia. Aku tidak minta kepada Bapa supaya mereka sekarang diangkat semua. Tetapi biar mereka tinggal di dunia. Dan melakukan segala apa yang pernah aku lakukan. Supaya mereka juga akan melakukan sama seperti yang aku kerjakan. Itu maunya Tuhan, saudaraku. Jadi kalau Tuhan mau ngeringkesi kita itu sebentar aja selesai. Tetapi Tuhan mau memberikan kepada kita. Supaya kita ini juga menjadi representatif dari Tuhan itu sendiri. Dan kita untuk itu dipersenjatai dengan Roh Kudusnya. Dengan meterai milik kesayangan Tuhan. Sekalipun kita harus mengalami hal-hal yang harus kita hadapi. Kita baca dalam Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat 14 dan seterusnya. Kita lihat di situ, ada resiko, saudara. Dan harus ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau iman itu ada di dalam kita, Roh Kudus itu ada di dalam kita, kita tidak suka nganggur, saudaraku. Tuhan mengatakan engkau mendapat kasih karunia, engkau mendapat keselamatan, bukan untuk berdiam diri, tetapi untuk melakukan sesuatu, yaitu kebaikan-kebaikan dari Allah. Dan Allah mau engkau ada di dalam kebaikan itu, ada di dalam aktivitas itu. Jadi tidak ada orang Kristen nganggur. Kita tidak bisa untuk kita berdiam diri. Kita semua ini diberkati untuk menjadi berkat, saudaraku. Dan Tuhan sudah melengkapi segala sesuatu. Ayat 14 dari Roma 8. Demikian, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Iya, anak-anak Allah. Kalau kita ini bilang aku ini anak Allah, maka hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Sifat dari Roh Kudus itu ialah bahwa kita sudah tidak suka lagi kepada perkara-perkara yang berdosa. Kita akan cenderung meninggalkan keduniawian kita. Bukan kita tidak perlu dunia, saudaraku. Kita masih hidup di dunia. Tetapi di antara kehidupan dunia itu ada kejahatan. Roh Kudus itu membawa kita untuk kita bisa
mendeteksi kejahatan itu. Dan kita tidak usah masuk di dalam kejahatan itu. Kalau roh manusia kita ini cenderung justru ke situ. Tapi karena Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita, maka kita bisa melihat. Makanya saudaraku, saya pikir-pikir ya, orang masuk neraka sama masuk surga, sebetulnya itu Allah itu cuma menyediakan fasilitas. Kalau manusia itu mau masuk, ya sesungguhnya orang itu mau masuk sendiri. Bagaimana ada Tuhan kok dorong orang masuk neraka itu? Saya tidak bisa percaya itu. Tuhan itu merampas, merebut orang yang masuk neraka. Tetapi kalau orang itu ngeyel, mau masuk sendiri, ya itu kehendak bebas Tuhan akan berlaku. Masuk, saudaraku. Tapi kalau orang itu mengerti kebaikan Tuhan, dia berbalik. Tidak ada ceritanya orang itu dimasukkan neraka itu. Tidak ada itu. Neraka itu bukan untuk manusia kok. Neraka itu untuk setan. Tapi kok manusia bisa masuk? Lah wong manusianya yang mau kok. Kapan kita bisa merasakan surga dan neraka? Sekarang. Saudara, hari Minggu ini mau kemana? Padahal Tuhan memberi keluasan. Mau ngelencer? Boleh. Boleh. Saya juga ngelencer, saudaraku. Hobi saya ini ngelencer. Tetapi saya tahu kapan saya ngelencer, kapan saya tidak ngelencer. Oleh karena saya menguasai diri saya. Dan saya kalau ngelencer itu, lencernya kemana? Untuk apa? Berapa lama? Dapat apa? Itu saya perhitungkan. Dan saya kalau ngelencer, saya tidak mau seorang diri. Saya harus membawa istri saya harus membawa anak-anak saya. Oleh karena juga mereka mendapat hak yang sama. Saya sebagai kepala keluarga, saya nggak boleh egois. Kalau saya senang, maka seluruh keluarga harus senang. Karena apa? Tuhan memberkati saya, itu bukan saya tok. Tuhan memberkati istri saya, Tuhan memberkati anak-anak saya, cucu saya, lewat saya. Lah kalau saya makan sendiri, saya curang, saya berdosa terhadap keluarga saya. Lah ini orang yang dikuasai dengan Roh Kudus itu punya pola-pola pemikiran semacam itu. Jadi mulai terasa itu sekarang. Tapi kalau saudara hari Minggu, hari ibadah, ada kerinduan, ada dorongan. Aduh, kenapa saya kok ada di sini? Kenapa saya kok tidak ada di dalam gereja? Kenapa saya kok tidak ada di hadapan hadirat Tuhan? Lah itu akan membawa langkah kita untuk menuju surga. Nanti kalau kita meninggal, saudaraku, roh kita itu punya kerinduan. Aku kepengen ketemu Yesus. Aku tidak kepengen ketemu Marilyn Monroe. Tidak. Ada orang yang main-main loh, saudaraku. Enak masuk neraka, banyak bintang film. Oh, belum tahu dia. Dia mempermainkan hal itu. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu sangat menyayangi kita. Sehingga firman Tuhan mengatakan, engkau anak-anak Allah. Engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga perjalanan kita tidak akan terombang-ambing, terbawa arus dunia ini. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut roh lagi. Perbudakan atas apa? Dosa. Dosa itu memperbudak kita. Membuat candu kehidupan kita. Sehingga kalau kita tidak melakukan dosa, maka kita nggak puas. Tapi semakin kita melakukan dosa, semakin kepuasan itu hilang. Sehingga kita semakin, kata orang Jawa itu ngorong.
koyok ngombe banyu segoro. Diombe tambah ngelak. Itu dosa. Dan itu sangat menyakitkan dan membawa kita untuk mengulang-ulang sehingga kehidupan kita semakin terpuruk dan akibatnya kita itu takut. Takut sama siapa? Takut dengan hukuman Allah yang akan menimpa kehidupan kita. Iblis itu juga punya iman, saudaraku. Kalau kita ini mengaku Allah itu esa, loh, iblis itu juga percaya kalau Allah itu esa. Tapi apa? Dia sudah tidak bisa bertobat. Maka setelah dia tahu kemuliaan, kuasa keesaan Allah, yang dia bisa lakukan ialah dia ketakutan setengah mati. Ketakutan itu yang mau diberikan kepada kita. Sehingga kita diperbudak oleh dosa. Dan kita menjadi kawanan iblis itu sendiri. Dan takut menghadapi dosa. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, semuanya clean di hadapan kita. Bukan hanya orang tua seperti saya, saudaraku, tapi orang-orang muda yang hidupnya terpelihara dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka hatinya tenang, tidak ada rasa ketakutan. Tidak ada rasa kaget, rasa mengejutkan, oleh karena dia mempunyai sesuatu di dalam kehidupannya. Amsal Sulaiman mengatakan, engkau akan tinggal tenang. Engkau tidak akan dikejutkan dengan bahaya. Engkau akan diberi kalung kemuliaan, yaitu mutiara-mutiara firman Tuhan yang ada pada lehermu. Ini kehidupan orang-orang yang percaya. Tidak lagi menerima roh yang menjadi kita diperbudak. Terus? Tetapi kamu telah menerima Roh Kudus, roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu dia, saudara. Maka kita ini menjadi satu genetik dengan Allah di dalam roh kita. Tubuh kita memang genetik dari orang tua kita. Tetapi orang tua rohani kita, yaitu Bapa kita di surga, itu memegang peran atas genetik roh kita. Dan dia lebih berkuasa atas genetik jasmani ini. Oleh karena apa? Oleh karena kita berlatih. Roh kita diberi makan, diberi kekuatan, disegarkan. Nah, akibatnya apa? Lanjut. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, iya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ada keberanian untuk bersaksi. Makanya di dalam gereja itu ada pelatihan kesaksian. Siapa yang mau bersaksi? Enggak berani. Enggak berani. Apa yang saksi? Enggak ada. Bukan enggak ada, saudaraku. Pasti ada. Tetapi kita memang belum menggunakan kesempatan untuk melatih diri kita tampil bersaksi. Oh, saya sudah bersaksi di luar. Apa iya di gereja gak wani saksi kok, apalagi di luar. Oleh karena training center kita ada di dalam gereja. Kalau kita mau menjadi orang yang mau bersaksi, Roh Kudus itu akan memimpin kita dan Roh Kudus itu akan mengajak roh kita untuk bersaksi. Ini pekerjaannya orang Kristen, saudaraku ya. Jadi roh kita bahwa kita anak-anak Allah. Terus? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Menderita bersama-sama dengan Dia. Ini sanksinya, saudaraku. Ini adalah resikonya. Kita bukan berarti berasal dari dunia ini. Oleh karena itu dunia membenci kita. Tetapi itu hanya akan berlaku sepintas. Setelah itu kita akan menerima kemuliaan yang tak terkira dan tak berakhir. Kita ulangi.
Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, Iya. supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita akan mengalami kemuliaan bersama dengan Dia. Ini janji Tuhan, saudara. Dimulai dari iman yang kita peroleh. Sebagai ayat-ayat terakhir, saudaraku, Tuhan mau memakai kehidupan kita. Tuhan mau memakai anak-anaknya. Tuhan memberikan pelatihan yang lengkap supaya kita menjadi anak-anak Allah yang tangguh menghadapi penderitaan di dunia ini. Kita baca di dalam Amsal 26. Amsal 26. Saudara perhatikan, Tuhan itu akan menghilangkan sifat-sifat yang negatif. Tuhan itu akan menghilangkan ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan di dalam kehidupan kita. Kita kenal kepada siapa kita percaya. Lihat apa yang dikatakan. Tuhan tidak akan memakai orang-orang semacam ini. Amsal 26 ayat pertama. Ayat yang pertama demikian. Seperti salju di musim panas dan hujan pada musim panen. Demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Tidak pada tempatnya, saudaraku. Masa ada salju di musim panas? Masa ada hujan di musim panen? Ini salah semua ini. Kacau balau. Tuhan tidak mau memakai orang yang kacau balau semacam itu. Itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan mau orang yang tepat. Orang yang bisa dipercaya. Pada musim panen, musim dingin, musim hujan, sudah ada tempatnya, sudah ada kegunaannya, tidak terbalik-balik. Ulangi lagi, coba ayat itu mengatakan apa? Seperti salju di musim panas. Salju di musim panas, itu ngawur. Terus? Dan hujan pada waktu panen. Loh, orang panen kok kudanan, ini gak kena ini. Terus? Demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Orang kayak gitu tuh gak perlu dihormati. Itu kata Tuhan. Gak kena dipakai itu. Ngawur itu kalau dipakai. Oh gak wayah ayo kesusu aja. Ya. Kemudian apalagi ayat yang ke-6. Siapa mengirim pesan dengan perantara orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Lah siapa yang mau pakai orang gemblung, orang bebal? Orang bebal itu ndablek, bukan bodoh lagi, tapi super bodoh, bongol, ndablek, bebal. Siapa yang mau nyuruh orang kayak gitu itu? Kalau orang itu berani nyuruh orang yang kayak gitu, sepertinya dia itu motong kakinya sendiri. Dan minum apa? Kecelakaan. Minum kecelakaan. Tuhan tidak mau pakai orang bebal semacam itu. Terus ayat yang ke-10. Siapa memperkerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Apa Tuhan mau memakai orang yang bebal, orang-orang yang dakaruan juntrungnya, orang yang apa dikatakan seperti orang-orang yang lewat, jadi sembarang orang itu ya maksudnya untuk dipakai melayani Tuhan. Ya enggak, saudaraku, Tuhan enggak mau pakai orang kayak gitu, enggak mau. Tuhan mau memakai anak-anaknya yang sudah dididik, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan sudah menjadi anak-anak yang dimeteraikan, milik Allah yang disayangi. Itu yang dipakai, saudara. Ayat 13. Berkatalah si pemalas. Ini orang yang malas ini. Ada singa di jalan. Ada singa di jalan. Ada Nanti singa aku di lorong. dimakan. Aku tidak berani keluar. Takut. Tuhan tidak mau pakai orang takut. Alasannya banyak, ada singa di jalan, ada singa di lorong, nanti aku diterkam. Terus? Seperti pintu berputar pada engselnya. Pintu itu tidak pernah ninggalkan engselnya, saudara, muter, buka tutup. Tidak pernah dia
melakukan sesuatu selain ya itu aja, itu gambarannya orang malas itu. Terus demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Keset. Jadi bisanya cuma tidur, makan, jalan-jalan, bikin masalah. Tuhan tidak mau pakai orang-orang kayak gini. Terus ayat yang ke-15, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Itu dia. Kalau orang malas itu sekalipun diberi rezeki, dia tidak akan menikmati rezeki itu. Karena tangannya sudah punya rezeki, tapi ngemplok aja ora gelem edan. Jadi orang kayak gini tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Terlalu lelah untuk ngirim makanan itu, rezeki itu ke mulutnya. Kan goblok tenan nih. Terus si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Tapi nek ngomong pinter, ceplas-ceplos. Pinter. Merasa dia itu lebih bijak dari 7 penasehat. Omong doang, omong tok kata orang Jawa. NATO. No action, talking only. Ya ini saudara. Gak bisa kerja, ngomong tok. Tuhan tidak bisa pakai orang kayak gini. Tetapi Tuhan mau memakai kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi alam semesta ini. Menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Kita akhiri dengan sebuah rangkaian ayat yang sangat-sangat indah. Supaya kita tahu apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini. Yesaya 55 ayat 9 sampai ke 11. Saudara camkan ini di dalam kehidupan saudara. Saudara akan diberkati untuk menjadi berkat. Saudara punya rencana. Rencana Tuhan lebih dari yang saudara rencanakan. Lebih dari segala apa yang kita harapkan. Ayat 9 kita mulai. Start kita baca. Ini. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Iya, seperti nyanyian yang pertama tadi. Ya. Jadi Tuhan itu tahu apa yang kita minta, apa yang kita harap. Sebetulnya Tuhan itu sejatinya sudah menjawab semua, saudara. Tidak ada doa yang tidak terjawab. Loh, saya tidak dijawab kok. Ya tidak dijawab itu jawaban. Supaya kita ngerti aja. Tidak dijawab, ya itu jawabannya. Jawabannya ialah kamu tidak dijawab. Tuhan itu menjawab, saudara, dengan tidak menjawab. Terus, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Hujan dan salju itu turunnya dari langit. Terus, dan tidak kembali ke situ. Ini karakter, saudara. Karakter firman Tuhan. Karakter firman Tuhan itu adalah karakter Kristus. Karakter Kristus itu adalah karakter kita. Oleh karena kita mempunyai satu roh dari Bapa, seperti roh Kristus itu ada di dalam kita, maka kita punya karakter. Bukan hanya karakter, lebih dari karakter adalah attitude. Bahwa kita ini mempunyai sesuatu yang lebih dari manusia biasa. Yang dari langit seperti hujan dan salju. Terus. Dan tidak kembali ke situ. Tidak mental balik. Makanya saudaraku, kalau kita ini menjadi satu pelaku kerja. Saya sangat terdidik dalam hal ini. Saya sangat anti kalau saya sudah menerima tugas, kemudian saya balik kepada yang memberi tugas. Tidak bisa, Pak. Waduh, saya paling anti kayak gitu. Saya teringat ayat ini, tidak boleh kayak gitu. Kalau kita sudah mendapat tugas dan kita sanggupi, harus ada hasilnya. Tidak boleh kembali. Gak iso, Pak. Apa yuk? Itu bukan karakter Kristus. Itu bukan attitude dari Allah.
tapi kita selalu utus jalan balik. Ini hasilnya. Lah, itu anak-anak Tuhan yang hebat. Terus, melainkan mengairi bumi, iya, membuatnya subur dan membuat subur. Firman itu membuat bumi ini menjadi subur. Terus, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Iya, terus, memberikan benih kepada penabur. Iya, dan roti kepada orang yang mau makan. Ada kontribusi yang menghidupkan dunia ini, saudaraku. Baik di dalam segala bidang ekonomi, politik, dan lain sebagainya, moneter apapun. Maka orang Kristen ini sebetulnya dia mempunyai satu kemampuan untuk itu. Tidak ada orang nganggur. Kalau kita lihat dunia ini, saudaraku, semuanya digerakkan mayoritas adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Oleh karena mereka sebagai salju dan hujan turun dari langit yang membasahi bumi, menyuburkan bumi, memberikan kontribusi positif dan menghidupkan semuanya berjalan, memberikan makan dan memberikan benih kepada penabur. Orang-orang ada aktivitas untuk bekerja. Terus, demikianlah firmanku yang keluar dari mulut. Itu firman yang keluar dari mulut Allah. Terus, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Dia tidak mendal dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Apa yang aku perintahkan kepadanya. Ini janji Tuhan, saudaraku. Bahwa Tuhan akan memakai kehidupan kita. Bukan hanya orang percaya dan kemudian nganggur, membusuk. Tetapi Tuhan mau iman itu iman yang benar. Iman tentang Kristus. Dan kita tahu apa yang kita percaya. Dan iman itu bertumbuh menjadi pekerjaan-pekerjaan aktivitas kasih di dalam segala bidang. Dan Tuhan mau menolong aktivitas kita dengan Roh Kudus dan memberi meterai kepada anak-anak Allah menjadi milik kesayangannya. Dan Dia akan memberikan Roh-Nya yang kudus, memberikan satu attitude yang luar biasa kepada manusia-manusia percaya untuk menjadi utusan-utusan Allah yang seperti turun dari langit dan tidak pernah mental di dalam segala apa yang sudah diperintahkan, sebagaimana firman yang pernah keluar dari mulut Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia telah menjalankan segala apa yang harus Dia jalankan, dan Dia sukses, Dia menyelesaikan, sudah genap, dan Dia kembali di surga untuk kembali lagi ke dunia menjemput kita. Inilah saudaraku, bagaimana dengan kita sekarang? Patut kita mempertanyakan, bagaimana dengan iman saya? Adakah saya sudah memanfaatkan iman itu sesuai dengan apa yang diluruskan oleh firman Allah? Jangan kita menjadi sombong, jangan kita menjadi congkak. Kalaupun kita bersyukur, maka ucapan syukur kita itu bukan oleh karena perkara-perkara yang lain, tetapi oleh karena kita menerima janji Tuhan dan kita menerima kasih karunia, maka itu yang lebih diterima, ucapan syukur semacam itu. Semoga Tuhan menolong kita untuk kita jadi mengerti dengan baik. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah nyanyian dari Psalm nomor 16 ya. Kita mulai dari refrainnya dulu ya.
sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku mau bermegah. Refresh. Bait 1. Ku tak bermegah dalam kebaikan, ku tak berpamrih untuk anugerahnya. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan yang bersedia mati bagiku. Ku bermegah dalam di dalam salibnya. Ku tak mau sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku mau bermegah. Bait 2. Segala sesuatu yang ku banggakan tak dapat lagi ku pertahankan. Aku tak berlayak menerima kasih yang penuhi kebutuhanku. Tak mau mengelakkannya. Sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku mau bermegah. Refresh, kita pakai tegih. Membuat hati susah,
Dan kami bersyukur oleh karena kami mempunyai Tuhan seperti Engkau. Kami mau bermegah di dalam Engkau, Tuhan. Kami tidak bermegah atas segala apa yang ada di dunia ini, tetapi untuk kehidupan yang kekal kami bermegah oleh karena Engkau. Oleh karena Yesus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu menolong kami, menolong sidang jemaat. Dan Engkau akan kembali berjumpa menemui kami di awan-awan yang permai. Kami bermegah untuk itu, Tuhan, bukan untuk yang lain. Kami tidak menerima sesuatu yang kekal dari dunia ini. Dan semuanya ini boleh kami nikmati hanya untuk sementara. Tetapi kekekalan dari Allah akan kami nikmati untuk selama-lamanya. Dan tidak akan berakhir dalam kefanaan. Tuhan, sekalipun ada penderitaan-penderitaan yang harus kami jalani, tetapi kami percaya Tuhan, bahwa apa yang kami alami, penderitaan apapun yang kami alami, tidak melampaui kekuatan kami. Oleh karena Engkau sudah memagari kami, dan kami akan berjalan di dalam keselamatan kami, sehingga kami memperoleh apa yang Tuhan pernah janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jikalau Engkau sudah berniat, berkemurahan, memakai kehidupan kami, siapapun kami ini, untuk menjadi berkat-berkat bagi dunia ini. Untuk membawa kemuliaan Allah, menyaksikan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia yang kelam ini. Kami bukan berasal dari bumi dunia ini, tapi kami sudah berasal dari Allah, dari surga. Kami tahu Tuhan, kami tidak nyaman, tetapi kami juga mengerti bahwa Engkau sudah mendahului itu semua di dalam Yesus Kristus. Bahkan Engkau sudah mati tersalib. Dan kami mempunyai kekuatan yang Engkau berikan, supaya kami boleh mengatasi segala aniaya, segala pencobaan, segala apapun yang tidak enak dalam hidup manusia kami. Kami percaya Engkau menaungi kami dan membuat kami diberkati menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Ada pengumuman. Sebentar Bapak Ibu Saudara semua, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Oke, seperti biasa Bapak Ibu Saudara, ibadah kita berjalan seperti biasa, sekali di dalam 1 minggu, yaitu ibadah raya, dan juga ibadah PA, dan ibadah kaum muda, dan juga ibadah doa kita akan laksanakan secara online, ibadah PA dan ibadah kaum muda maksud saya. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dengan tim yang lain juga Bapak Gembala sudah beberapa kali merundingkan tentang ibadah PA kita yang apakah akan kita laksanakan, dan sepertinya ada niatan baik, dan kita akan melaksanakan mungkin nanti bulan depan, kemungkinan jikalau Tuhan izinkan, kita akan melaksanakannya secara berbeda Bapak Ibu Saudara. Jadi kita akan bisa diskusi seperti itu, bisa tanya jawab, bukan monoton saudara sekalian hanya dari satu narasumber saja, namun mungkin ada beberapa nanti sebagai pembicara atau yang mendukung sebagai pembicara. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti, boleh diperkenankan untuk bertanya, sharing juga boleh pertanyaan-pertanyaan apapun, sehingga itu membuat kita lebih dekat Bapak Ibu Saudara. Saya yakin ini semua akan menarik, karena begitulah juga saya lihat di ibadah-ibadah atau di gereja-gereja besar pada umumnya tidak monoton hanya satu arah, namun ada masukan-masukan atau kontribusi dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Namun nanti saya akan informasikan lagi kapan fixnya kita akan melaksanakan ibadah PA, namun itu sebagai wacana saja untuk pendahuluan bagi kita semua. Yang kedua yang ingin saya bagikan bagi kita semua, kita akan berdoa bagi yang berulang tahun, yaitu Kosoni, anak dari Bu Feve dan juga Ibu Liencu,
Dan juga Bapak Hari dan Ibu Wiwin ulang tahun pernikahan. Sebenarnya Ko Sony dengan Ibu Liencu ini ulang tahun di minggu yang lalu. Hanya saja kami kurang mungkin tidak mendapatkan informasi secara fiksnya. Tidak mengapa, nanti kita juga akan doakan bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada berulang tahun, tidak kami ketahui, tentu kami tidak bisa mengetahui detail-detail dari kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Sehingga jikalau ada memang yang pengen didoakan, langsung aja mencatatnya dan langsung memberikannya kepada saya pribadi supaya kita bisa saling menolong dan saling melengkapi Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi ada Ko Sony dan Ibu Liencu dan juga Bapak Hari akan kita doakan. Yang kedua yang akan kita doakan adalah Ibu Gembala kita yang akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan operasi mata tante ya. Nanti kita doakan dan juga beberapa teman-teman yang lain. Ya Ibu Cume juga. Ibu juga Cucing juga ikut? Oh enggak ya. Okay. Oh ya, tapi ikut ke sana tapi ya. Oh iya. Oke. Ya kita doakan bersama-sama dan juga Bapak Hari ulang tahun pernikahan ke berapa Pak? 27. 3 bulan saudara bertemu. Aku 3 tahun ketemu Ucul saudara sekalian. Aduh. Hah? Oh 3 kali ya. Aku 3 tahun ketemu Ucul. Berarti nggak menjamin bro ya, nggak menjamin ya. Kenal lama itu nggak menjamin ya. Yang penting ada chemistry dapat. Oke, ini kita doakan bersama-sama Bapak Hari ulang tahun pernikahan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk apapun, bisa langsung memberikannya dalam kotak yang ada di belakang. Mau pulang ibadah atau setelah pulang ibadah, senyaman dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, minal aidin wal faizin, Bapak Ibu Saudara, tidak ada salahnya kita saling meminta maaf jikalau memang mungkin kami tim pelayanan ada yang kurang berkenan. Saya mewakili tim pelayan musik ataupun pelayan-pelayan yang lain, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Barangkali jikalau ada agak tidak bagus musiknya seperti itu, atau mungkin ucapan kami yang tidak terlalu atau menyakiti yang tidak kami sadari, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian pengumuman yang saya bagikan bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Saya serahkan mimbar selanjutnya kepada Bapak Gembala kita. Ya, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita akan berdoa untuk saudara-saudari kita, yaitu Saudara Sony, Palembang. Oh iya, iya. Untuk Saudara Sony yang ulang tahun, juga ulang tahun pernikahan untuk Bapak Hari. Doa juga buat Saudara Fendi yang mengikuti ujian di Jakarta dan ibadah sekolah minggu yang akan dilaksanakan, latihan dan lain sebagainya, dan berdoa untuk seorang bapak yang dalam perjalanan pergi ke Palembang. Ya, juga untuk Ibu Liancu ya ulang tahun juga ya. Terus siapa lagi? Ya, dan istri saya yang akan ke Jakarta dengan beberapa teman jemaat untuk operasi mata. Ya itulah tantangan kita sebagai orang-orang yang sudah menua, saudara ya. Mata kiri saya juga sudah tinggal ya kira-kira 50% aja. Kalau kanan masih bisa lihat, kiri sudah mulai banyak turun. Fana, saudara ya. Nanti diganti sama plastik-plastik ya bolehlah supaya bisa melihat lagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, nama-nama yang telah kami sebutkan tadi kami bawakan ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan di dalam tubuh jiwa roh mereka. Dan mereka memperoleh sesuatu yang baik dari Tuhan di hari-hari yang mereka lewati. Dan juga pada mereka yang bepergian dan lain sebagainya dengan segala kepentingannya. Tuhan, kami bawa mereka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan melengkapi segala apa yang mereka butuhkan. Tuhan berkati mereka semua. Dan Tuhan pakai kehidupan mereka semua untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Demikian juga dengan sidang jemaat-Mu ini Tuhan.
baik mereka yang hadir maupun yang belum sempat hadir. Biar kiranya Tuhan Engkau berkati dengan berkat yang sama, supaya mereka juga boleh bersukacita di dalam pemakaian Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita, keselamatan yang kekal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan Dia dan juga berkat-berkat jasmania. Dan kita juga diberkati semuanya ini juga menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan berjumpa kembali dengan kemurahan Tuhan di dalam hari-hari ibadah yang mendatang. Dan kami boleh dibangun bersama dengan Engkau Tuhan, supaya kami menjadi satu seperti Engkau yang satu itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.